Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila tafarraqat ala sanataini wa sab'ina millatan wa tafarraqat ummati ala salasina wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qala man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Wa fi riwayatin wahidatun fil jannati hiya al-jama'atu. Hadirin jamaah salat subuh muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah 15 abad yang lalu telah menyampaikan kepada kita, dan apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar karena wahyu. Beliau menyampaikan sesungguhnya Bani Israel ini telah pecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua golongan itu semuanya mereka itu masuk neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu golongan. Sahabat penasaran bertanya, "Qala man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu golongan itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah menjawab, yaitu yang mengikuti aku, yang mengikuti manhajku dan para sahabat-sahabatku. Dalam riwayat yang lain, satu golongan yang masuk surga. Siapa? Jamaah. Jadi jangan diklaim juga satu golongan itu seolah-olah gitu ya, ormas, satu ormas, bukan begitu. Kalau ormas kan buatan kita ya, maksudnya buatan di Indonesia ormas itu. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Lisan, ada apa lagi, HTI, ada apa, banyak lah ormas ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Jadi pecah menjadi 73 golongan umatku ini, dan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Jadi golongan yang selamat ya, atau firqatun najiyah itu yaitu yang mengikuti aku, kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, dan mesti para sahabatku. Karena Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kan gitu. Adalah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang dapat petunjuk. Jadi mencontoh Rasulullah itu satu keharusan, mencontoh sahabat itu satu keharusan. Jadi jangan kita mengklaim bahwa sahabat itu orang-orang yang tidak benar. Kita lebih baik daripada sahabat.
Itu lucu. Sahabat itu lebih baik daripada kita. Makanya kalau mencela sahabat tidak pantas, tidak layak. Itu di atas Imam Syafi'i, di atas Imam Hanafi, di atas Imam Hambali, ya. Di atas ulama-ulama yang kita kenal, ya, seperti Imam Syafi'i. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu orang-orang yang luar biasa. Muhajir Ansor itu yang luar biasa. Justru Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali itu mengikuti mereka. Jangan dibalik, jangan dibalik, ya. Seolah-olah sahabat mengikuti Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali. Bukan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal itu mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Terutama terkait dengan yang 6, ya. Saya pernah menyampaikan ibadah ini selalu terkait dengan yang 6. Saya contohkan dulu dari awal, ya. Jenis, ya. Hitungan, waktu, tempat, sebab, cara. Ya, contoh jenis, ya. Contoh jenis. Jadi kalau di sini di Yasmin sektor 6 ini ada perempuan yang hafal 30 juz. Hadisnya dibuat dengan sanad-sanadnya hafal. Lantas sepakat seluruh pengurus masjid ini diajukan jadi imam masjid, bahkan jadi khotib tetap. Sah nggak? Nggak sah lah, karena jenisnya sudah disepakati oleh para ulama. Para ulama mencontoh sahabat, sahabat mencontoh Rasul. Yang namanya jamaahnya jika laki dan perempuan, imamnya harus laki. Berarti kalau imamnya perempuan itu sesat. Kan itu disepakati oleh semua ulama, ijma ulama. Kalau ulama sudah sepakat, namanya juga sepakat. Beda dengan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu seperti, maaf ya, kunut subuh. Kunut itu bisa diterjemahkan turul yang berdiri yang lama, bacaannya panjang, sholat subuh, itu kunut namanya. Bisa kunut dalam arti kunut nazilah, apabila umat Islam dapat musibah setiap sholat, bukan hanya subuh saja. Bisa kunut doa yang kayak tadi, yang tidak tadi tidak. Kunut doa Allahumma hdini bima dan seterusnya. Itu ikhtilaf ulama. Kalau ikhtilaf itu berbeda pendapat. Kalau kata Imam Syafi'i, kunut subuh itu ya haruslah gitu. Kalau yang lain itu tidak. Ya semuanya yang namanya ijtihadnya ulama itu benar gitu. Pak enggak kira-kira? Yang kayak tadi juga benar. Gak usah fanatik yang begitu. Sholat tahiyat masuk, sholat 2 rakaat ya, atau 3 rakaat, 4 rakaat. Kalau 3 rakaat, 4 rakaat itu sepakat semua ulama, duduknya harus tawarruk kan gitu. Tapi kalau 2 rakaat berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan tawarruk, ada yang mengatakan iftiros. Dua-duanya benar, nggak usah fanatik yang begitu. Ada yang bismillahnya dijaharkan, ada yang bismillahnya tidak dijaharkan, dua-duanya benar. Tapi kalau imamnya perempuan, gitu beda ya. Kalau imamnya perempuan, jamaahnya adalah laki dan perempuan, itu tidak sah. Jadi contoh jenis ya, terkait dengan jenis kelamin. Gara-gara beda jenis kelamin, pengaruhnya bisa iya. Dalam Islam tidak ada begitu. Suami wajib taat kepada istri sepanjang istri tidak maksiat, tidak ada. Yang benar begini, istri wajib taat kepada suami sepanjang suami tidak mengajak maksiat. Beda ya? Beda nggak? Gara-gara jenis kelamin. Laki-laki wajib memberi nafkah lahir batin. Laki-laki itu wajib memberi nafkah lahir batin kalau sehat ya. Kalau sakit-sakitan lain lagi nanti. Laki-laki itu wajib memberi nafkah lahir batin. Makanya kenapa laki-laki wajib mencari? Perempuan tidak wajib mencari nafkah. Kalau perempuan cari nafkah boleh nggak? Boleh, tapi tidak wajib. Beda ya? Beda nggak? Perempuan tidak wajib cari nafkah. Hikmahnya ya banyak lah.
Kalau laki-laki diwajibkan, perempuan tidak diwajibkan, mungkin ya pengangguran itu agak berkurang. Karena kejahatan itu adalah pengangguran. Kalau kata Rendra itu membaca puisi ya. Karena kan Rendra dia mengatakan pengangguran adalah kejahatan. Dan kejahatan kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Ada nggak perempuan? Ada, tapi dibandingkan laki-laki, kalau masalah kriminal itu dibandingkan dengan jenis kelaminnya, laki-laki yang paling banyak. Perempuan ada tapi sedikit. Karena fisiknya lebih kuat. Makanya kenapa laki-laki wajib cari nafkah? Kenapa pengangguran itu bahaya? Gara-gara jenis kelamin. Hebat Indonesia. Ya kalau ada seorang perempuan tidak mencari nafkah ya, suaminya mencari nafkah, suaminya diam aja itu dosa. Tapi kalau suami, pengertian mencari itu bukan masalah banyak kecilnya, wajibnya laki-laki. Jadi kembali jenis lah, kepada jenis ya. Contoh lagi jenis. Nabi ada nggak perempuan? Perlu protes nggak perempuan? Nggak perlu protes lah. Tidak ada satupun nabi perempuan dari jumlah 120.000 itu, mi'atun wa isnuna alfan, itu tidak ada satupun jenis kelaminnya perempuan nabi. Siti Maryam aja bukan nabi, walaupun orang soleha. Siti Asia itu orang soleha, tapi bukan nabi. Nabi itu pasti jenis kelaminnya laki-laki. Kenapa? Ya Allah ciptakan laki-laki. Rasul itu 13 laki-laki semuanya. Makanya kenapa kaitan tadi masalah jenis. Contoh lagi masalah jenis. Kurban. Kurban itu jenisnya disebut kontak. Disebut juga sapi, kambing, kebo ya. Kebo itu dikiaskan kepada sapi. Domba, me itu dikiaskan kepada domba gitu kan. Domba, me ya. Apalagi kelinci boleh nggak 100 ekor? Boleh nggak kelinci 100 ekor? Enggak boleh. Nah, jadi saya sudah disebutkan ayam 100 ekor tidak boleh. Gurame gitu ya, lebih nggak. Ini kan ibadah sosial, betul ibadah sosial. Tapi kan sudah dicontohkan jenis. Jadi tidak boleh kita ijtihad sendiri kalau masalah agama. Harus ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat. Jadi sahabat itu mencontoh Rasul langsung. Makanya kenapa sahabat ini diberi gelar Rasulullah termasuk kelompok terbaik. Khairul qurun qarni, tsummal ladina yalunahu, tsummal ladina yalunahu, tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadat wa abihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Dalam hadis yang lain redaksinya berbeda. Khairun nas qarni. Jadi sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa di masa aku, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia di zamanku, kata Rasulullah. Maksud zaman itu korni itu artinya para sahabat yang hidup bersama Rasulullah, yang beriman hidup di zaman Rasulullah disebut sahabat. Itu terbaik. Itu terbaik. Sampai dimuat dalam Al-Quran gitu ya. Sampai dimuat dalam Al-Quran. Jika kita mengikuti Muhajirin Ansor dengan benar, bayangkan, jika kita ini generasi berikutnya, tapi terus kita yang akan datang sampai hari kiamat ya, sepanjang mencontoh Muhajirin dan Ansor dengan benar, Allah ridho. Dengan ridhonya Allah akan masukkan ke dalam surga. Berarti mereka ini orang-orang terbaik. Coba kita lihat Quran surat 9 ya, ayat 100. Coba dilihat Quran. Kalau Quran kan pasti Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad ya. Di aliran sesat lagi itu ya kalau mengatakan Quran ucapan Nabi Muhammad. Quran itu adalah kalam Allah. Lihat Quran surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan.
dalam jannatin tajri tahtaha al-anhar fiha pada dzalikal fawzul azim. Ya Ustaz Ahmad, bagaimana? Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang dimaksud orang-orang di sini adalah generasi setelah sahabat. Generasi setelah sahabat itu tabi'in. Lantas generasi berikutnya tabi'in terus sampai kita, sampai yang akan datang. Sepanjang mencontoh Muhajirin Ansar dengan benar, Allah ridho dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Berarti Muhajirin Ansar adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Makanya tadi yang disebut orang yang selamat itu, jamaah itu adalah mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Sahabat tidak ada yang berani mengatakan Quran adalah ucapan yang hebat, tidak ada. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu dulu ditanya oleh seorang tokoh Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mirip-mirip Khawarij. Ditanya tentang Quran. Quran itu makhluk bukan? Hati-hati kalau seorang ulama yang menjawabnya. Kalau Allah al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi lil ijjaji bi aksari suratin minhu. Quran itu kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu ummi? Nabi Muhammad tidak punya guru, tidak punya gurunya, manusia nggak ada. Itu langsung Allah sendiri yang ngajar lewat malaikat Jibril. Kita untuk bisa meyakinkan Nabi Muhammad itu tadinya tidak tahu apa-apa. Justru beliau mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah. Nabi Muhammad tadinya tidak tahu apa-apa, ya. Tetapi setelah diberi wahyu oleh Allah, tahu yang gaib juga tahu. Ya. Kalau Rasul tahu yang gaib tahu, orang sedang disiksa di alam kubur, tahu kan Rasulullah? Tahu kan? Pernah dengar? Kalau Rasul yang berbicara ya pasti benar. Kalau kita ya pura-pura lewat ke makam, tadi ada yang nangis. Itu mah bisikan setan aja. Kita tahu udah sedang nikmat dalam kuburnya. Kalau Rasulullah tahu, karena memang Allah yang ngasih tahu. Beda dengan kita, aduh. Ya. Jadi kembali tadi. Jadi Quran itu kalam Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut kalau ucapan Nabi, ya, perbuatan Nabi, gitu, diamnya Nabi disebut hadis kan gitu. Atau dalam bahasa lain sunnah. Hadis sunnah yang tetap kene, ya. Beda kalau sunnah murtiki dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak. Tapi kalau sunnah yang dimaksud adalah hadis. Seperti alaikum bisunnati, ya. Itu hadis maksudnya. Hadis, taati Allah wa taati Rasul, taati Allah dan Rasul. Wajib itu kan, wajibnya mutlak. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu mutlak. Enggak ada begini, taat kepada Allah sepanjang Allah benar, enggak ada itu. Taat jangankan kepada Allah, kepada Rasul pun tidak ada. Sepanjang Rasul benar, enggak ada. Rasul itu dimaksum, terjaga dari salah. Kalau salah turun wahyu. Kalau salah turun, contohnya yang salah turun wahyu ya, dicontoh aja. Contoh ya, itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia itu? Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang pertama munafik, tokoh seorang munafik yang paling berkuasa kakak. Tidak ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Rasulullah tidak tahu pura-pura masuk Islam karena nggak tahu hati orang.
kecuali Allah memberikan wahyu. Itu bedanya kan. Kalau Allah tidak memberikan wahyu, tidak tahu. Matilah ceritanya nih, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati. Datanglah anaknya. Anaknya itu orang soleh. Makanya jangan begini ya. Kalau bapaknya, maaf ya, tidak benar, anaknya pasti pernah benar. Enggak juga, tergantung pendidikan. Bapaknya seorang kiai pun bisa jadi tidak benar, bisa nggak? Oh bisa jadi tidak benar gitu. Cuma biasanya orang benar lah melahirkan yang benar, kan begitu biasanya. Tapi tidak mesti ya bapaknya nggak benar, anaknya pasti nggak benar juga, yang enggak tuh. Nah, anaknya Abdullah bin Salul tidak munafik, orang soleh, datang ke Rasulullah. Bapaknya mati kan gitu, minta disolatkan. Karena tidak turun wahyu, belum turun wahyu, disolatkan. Paham nggak? Ternyata turun wahyu, melarang disolatkan. Kan gitu contoh. Contoh ya, kata Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Surat apa ini? Ini anak-anak ya. Surat apa? Surat apa ini? Suka pura-pura aja. Suka pura-pura nggak tahu. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Coba dilihat Quran surat 9 ya, ayat 84 ya. Ayat 84 Ustaz Ahmad. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Iya. Surat At-Taubah ayat 84 ya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jadi Rasulullah dilarang menyolatkan orang yang mati selama-lamanya. Siapa munafik? Maksudnya asbabun nuzulnya terkait dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan berdiri di atas kuburannya. Maksudnya jangan berdoakan. Kenapa? Innahum, karena mereka kafaru kufur billahi kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulnya, wa matu, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Fasiknya di sini fasik kubro. Kan fasik itu ada fasik, maaf ya. Ada orang minum-minum, ada orang zina. Sepanjang dia akidahnya lurus, itu tidak murtad. Hanya dosa besar, jangan dikafirkan. Beda ya. Ada orang mencuri ini, ada orang zina. Kafir kamu, nggak boleh. Tapi dosa besar. Kalau tidak tobat itu masuk nerakanya lama, disiksa. Tapi tidak murtad dia. Tapi kalau mengatakan Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad, itu bisa murtad. Beda. Hati. Kita mengatakan semua agama benar, itu bisa murtad. Beda ya. Semua agama itu benar gitu. Yang nggak benar itu oknumnya aja, itu nggak bisa. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Dan kita yakin bahwa semua nabi, semua rasul, tidak ada satupun yang tidak beragama Islam. Yakin ya? Nabi Isa beragama Islam? Yakin ya Nabi Isa beragama Islam? Surat apa itu? Coba lihat surat Al-Imran ayat 52 ya. Nabi Isa itu beragama Islam. Surat Al-Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari Allah qala hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikannya
bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi Nabi Isa ya pengikutnya namanya Hawariyin. Kalau di zaman Nabi Muhammad pengikutnya Muhajirin Ansor, kan gitu. Jadi Hawariyin mengatakan kami semuanya Muslim. Saksikan bahwa kami Muslim, beragama. Kenapa ahlul kitab ini menyeleweng? Nah itu tadi banyak istihad, bikin pembaharuan terus dibikin-bikin gitu kan. Nah kalau kita juga umat yang ikut-ikutan, bikin-bikin baru-baru gitu kan, seperti imam, bolehlah perempuan, terus apa aja, nanti lama-lama kayak ahlul kitab. Apa bedanya? Hati-hati gitu ya. Dulu pengkultusan kepada Nabi Isa sehingga ujung-ujungnya Nabi Isa adalah anak Allah. Nanti lama-lama juga Nabi Muhammad anak Allah. Bahaya gitu. Makanya cinta kepada Allah beda dengan cinta kepada Rasul. Kalau cinta kepada Allah menyembah. Kalau cinta kepada Rasul mencontoh, menteladani. Itu bedanya kan? Kalau cinta kepada Allah menyembah tidak boleh kepada siapapun. Sejak Nabi Adam sampai dengan umat Nabi Muhammad dilarang menyembah kepada selain Allah. Sama itu. Masalah tauhid ini sama. Masalah akidah sama. Dilarang menyembah kepada selain Allah sejak Nabi Adam. Nabi Adam tidak pernah menyembahkan. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, sembahlah aku, karena aku adalah wakil Allah. Nabi Isa juga tidak pernah mengatakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, sembahlah aku, karena aku adalah wakil Allah. Tidak pernah begitu. Semua Nabi menyuruh umatnya masing-masing sembahlah Allah dan jauhi setan. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Surat apa itu? Coba lihat surat 16 ya. Surat 16 ayat 36. Surat 16 surat An-Nahl ya, ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Al-ayat. Panjang. Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi semua rasul tidak ada satu rasul dari jumlah 313 itu tidak ada satu pun rasul mengatakan sembahlah aku dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada. Sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Tauhid itu kalau kata Umar bin Khattab, at-tauhid asy-syaitan, setan gitu. Makanya kenapa kalau baca Quran dianjurkan baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada engkau dari godaan setan yang terkutuk. Setan selalu terkutuk. Maka jangan berteman dengan yang berteman dengan setan, apalagi menyembah setan. Berteman aja nggak boleh dengan setan. Ya. Makanya belajar sihir itu haram. Apalagi mengamalkan sihir itu. Belajarnya aja udah haram sihir itu. Hati-hati jangan belajar sihir ya. Jangan belajar sihir. Karena belajar sihir itu haram. Jadi kata Allah, sembahlah, kata Allah lewat Quran surat 16 ayat 36 itu, kami mengutus kepada setiap Rasul dan Rasul mengatakan kepada umatnya di zamannya masing-masing, sembahlah Allah dan jauhi setan. Makanya kenapa surat Al-Fatihah diulang-ulang setiap rakaat. Iya, karena bodoh hanya kepada Engkau kami menyembah. Jadi Nabi Muhammad tidak boleh sembah, Nabi Isa tidak boleh sembah. Nah, kelemahan orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu menyembah nabinya. Kita pun kalau menyembah Nabi Muhammad berlebihan. Kelihatannya bagus, itu setan, itu hati-hati. Itu hati-hati. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu saya katakan tadi tidak tahu apa-apa sebelum turun
wahyu. Kita lihat Quran. Surah 46 ayat 9. Surat Al-Ahqaf ayat 9. Kul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yu'alu bi wala bikum in attabi'u ila ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah memberi peringatan yang menjelaskan. Ya, wa ma adri ma yu'alu bi wala bikum. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, kata Rasul, yang harus aku perbuat, baik untuk diriku maupun untuk orang lain, untuk kalian. In attabi'u ila ma yuha ilayya, kecuali hanya mengikuti wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada aku. Jadi Rasul itu selalu taat kepada wahyu. Makanya kata Allah dalam surat An-Najm itu ya, ayat 45 itu, bukan 45, ayat 4 dan 5, ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Jadi apapun yang diucapkan Rasul itu berdasarkan wahyu. Jadi bukan Quran, bukan ucapan Nabi Muhammad. Sekali lagi ya, bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi kalam Allah. Ya, firman Allah. Makanya Quran tidak ada yang bisa memalsukan. Semakin pintar bahasa Arab, semakin susah untuk memalsukan Quran. Semakin canggih teknologi, semakin tidak akan bisa memalsukan Quran. Kan seharusnya teknologi canggih itu bisa memalsukan, nggak bakal bisa. Quran terpelihara. Jangankan Quran, hadis aja yang ribuan itu terpelihara. Tapi Quran yang sangat terpelihara. Makanya kan ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, dan seterusnya. Sekian ribu. Tahu kalau ada orang memasukkan, ya langsung ketahuan. Makanya Allah nantang, kalau memang Anda yakin Quran itu buatan Allah, coba buat satu ayat saja atau satu surat, buat. Ditantang oleh Allah, Faktu bi suratin min misli wa syuhadakum min in kuntum sholihin. Quran surat apa? Surat Al-Baqarah ya, ayat 23 kalau nggak salah Ustaz Ahmad. Al-Baqarah ayat 23. Coba dilihat Ustaz Ahmad, Al-Baqarah 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Coba sekarang buat Quran satu surat seperti Quran. Ada yang hebat, jauh bahasa Arabnya, semakin nggak becus dia. Walaupun Quran itu bahasa Arab, tapi yang ahli bahasa tidak akan bisa buat seperti Quran. Dan Quran itu hebatnya lagi, bisa dihafal. Bisa anak-anak kecil aja bisa hafal Quran, kan luar biasa. Mana kita orang lain bisa dihafal begitu orang anak-anaknya. Itu karena Quran itu kalah luar biasa. Jadi mujizat terbesar di antaranya adalah Al-Quran. Makanya Allah tantang, coba kalau Anda meragukan Quran, buat aja satu surat seperti Quran. Makanya dulu ada namanya, siapa yang nabi palsu? Musalamah al-Kadzab. Aku juga nabi ini gitu kan. Tadi Muhammad itu saya dengar, ini masih kafir orang waktu yang orang nyampaikan. Itu tadi Muhammad baca satu surat luar biasa. Oh, aku juga nabi gitu kan, kata Musalamah al-Kadzab tadi. Coba baca. Oh, nggak becus sih kan. Jadi memang gak bakal ada yang bisa. Ahli bahasa sehebat apapun ya gak bisa buat seperti Quran. Luar biasa. Makanya kita wajib iman aja lah. Iman bahwa Quran kalamullah. Jangan ragu-ragu. Oke, apalagi pakai Quran adalah ucapan Nabi. Aduh, kacau. Itu aliran tidak benar. Jadi kalau buat ibu punya anak, bapak punya anak, sampai itu cabut aja, udah pindahin tempat yang lain. Ya, jangan masuk aliran-aliran yang tidak sehat, aliran sesat, jangan. Jadi sesatnya banyak.
tanda-tandanya. Ya. Memang kalau kita lihat di akhir zaman ya akhir zaman itu umat Nabi Muhammad itu umat akhir zaman. Ya. Itu kalau saya baca, sayati ala nasi zaman layak kaum al islami illa ismu wa layak kaum al quran illa rasmuhu masajidum amilatul mayah kharub ulama'um sarro man tahta adimis sama minhum tahujul fitnah wa minhum ta'mu. Jadi disebut di situ ya, masjid-masjidnya mewah. Yang paling repot itu ulama-ulamanya. Ulama sarro man tahta adimis sama. Ulama-ulamanya itu mereka lebih jelek, orang yang paling jelek di kolong langit. Kenapa? Minhum tahujul fitnah, dari mereka lah keluarnya. Contoh tadi, imam boleh perempuan, itu kan? Itu fitnah bukan? Fitnah. Dari mulut siapa? Yang ngaku ulama, kan gitu? Kacau. Itu aliran kacau. Tapi ada pelindungnya lah yang kacau. Makanya ke depan ini perlu pemimpin yang ngerti agama, yang bisa menjaga agama. Tugas pemimpin itu diantaranya menjaga agama. Kalau kata Imam Ghazali, saya ulang-ulang ya kata Imam Ghazali, al-mulku wa dinu tau'amani. Kekuasaan dan agama itu kembaran. Bedanya fungsi. Fungsi penguasa, fungsi pemimpin itu wasultanu harisun. Jadi fungsi pemimpin itu menjaga. Yang dijaga apa? Agama. Bukan hanya agama Islam saja, agama lain pun perlu diamankan. Makanya Rasulullah waktu di Madinah itu semua agama diamankan. Tapi aturannya aturan Islam kan gitu. Tidak boleh berontak dia, tidak boleh. Jadi kalau orang non Muslim bayar pajak gitu kan untuk keamanan jaminannya. Kalau orang Muslim bayar zakat, beda kan? Ya beda. Tidak disuruh ya orang kafir disuruh ke masjid. Orang Muslim disuruh ke gereja. Itu namanya mencampur adukan antara hak dan batil. Bukan toleransi itu, justru intoleran yang begitu. Justru toleransi itu karena berbeda. Itulah pasal. Makanya para pendiri negara itu pintar, cerdas, visioner, jauh ke depan dia melihatnya. Pasal 29, coba lihat ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1-nya apa itu? Ayat 1-nya? Ayat 1-nya? Pasal 29 ayat 1. Hah? Pasal 29 ayat 1. Ini perlu belajar tata negara. Jangan kalah sama orang-orang yang benci Islam, dimanfaatkan terus. Ayat 1-nya apa? Pertahanan yang Maha Esa. Apa? Negara berpertahanan yang Maha Esa. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu siapa? Kalau mukadimahnya kan dengan rahmat Allah. Berarti Allah yang Maha Esa itu. Itu para pendiri negara itu cerdas. Ayat 2-nya baru menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masih. Kita yakin Nabi Muhammad itu seorang Nabi akhir zaman. Dan kita yakin bahwa Nabi Isa juga Nabi. Tapi mereka tidak meyakininya. Non-Muslim tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Ya sudah, lakum dinukum. Tidak boleh kita membenarkan agama sana. Orang sana disuruh ke sini, ke masjid. Kita maaf ya, ustaz-ustaz disuruh khutbah di gereja, pendeta disuruh ke masjid berceramah juga dalam rangka toleransi. Itu bukan toleransi, mencampur adukan antara hak dan batil. Hati-hati dijebak itu. Bukan toleransi. LGBT gara-gara apa? Yang saya bahas tadi, gara-gara jenis. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, laki sama laki, homo ya. Perempuan sama perempuan, lesbi, kan gitu. Kalau orang sudah dibolehkan seperti itu, ngakunya hak asasi, juga justru itu melawan kodrat Allah itu. Nggak bakal ada kehidupan. Mati itu semua orang. Nggak bakal ada keturunan. Itu fitrah, itu keturunan itu fitrah. Makanya nikah itu seluruh ulama, ahli fikih semua sepakat tidak ada nikah itu harus beda jenis kelaminnya. Makanya periksa dulu sebelum menikah. Laki benar nggak nih? Jangan-jangan laki-laki pakai baju
Kan bahaya juga. Kan ada ya terjadi yang nikah ya. Perempuan sama perempuan, karena satu perempuan yang ngaku laki. Kalau sekarang mah terang-terangan, saya perempuan sama perempuan bergila, laki sama laki. Yang penting suka sama suka. Zina juga sama suka, paham nggak? Kalau bicara suka sama suka, zina suka sama suka nggak? Ya kalau nggak suka ngapain zina? Makanya Belanda itu sengaja dulu pasal berapa itu zina itu? Kalau tidak salah pasal 284 ya, 282. Pokoknya lihat ya, 282 kalau 284. Itu zina itu delik aduan. Jadi maaf ya. Jadi kalau si A ini punya istri si B. Si A ini ketahuan ya oleh si B, oleh istrinya ya. Apa namanya? Selingkuh. Kata si B ini, kata istrinya, "Ah, enggak apa-apa lah, gua juga bisa selingkuh. Gua bayar selingkuh juga." Itu tidak zina namanya. Paham nggak? Karena delik aduan. Tapi kalau si B ini keberatan, lapor ke polisi, baru itu disebut pidana. Makanya deliknya bukan delik murni, tapi delik aduan. Kalau ngadu, yang ngadu itu pun harus yang merasa dirugikan. Siapa? Suami atau istrinya. Orang lain nggak bisa. RT nggak bisa. Itu liciknya orang Belanda dulu bikin hukum seperti itu. Dan itu diwariskan terus. Kalau dalam Islam itu zina itu adalah di luar nikah ya, tanpa akad nikah namanya zina. Kalau pemerkosaan lain lagi. Nah terus sekarang anak-anak di bawah umur 18 tahun itu diperkosa. Walaupun suka sama suka, kalau orang tuanya ngadu itu boleh orang tuanya ngadu. Tapi kalau sudah dewasa 18 tahun ke atas melakukan hubungan dengan orang lain, suka sama suka, orang tuanya bisa digugat yang keberatan. Berat nggak? Repot nggak? Orang tua bisa digugat kalau melaporkan itu, karena suka sama suka dan sudah dewasa. Yang bisa dilaporkan itu manakala di bawah umur. Padahal kejahatan itu maaf sekarang. Kenapa anak-anak SMA itu banyak tawuran? Sanksinya kurang berat karena disebut anak-anak. Tapi kalau dalam Islam enggak, balik dia. Jangankan SMA, SMP aja udah balik. Bahkan SD kelas 6 sudah ada yang balik. Dan balik itu maaf ya, balik itu kalau laki-laki bisa menghamil perempuan. Kalau perempuan sudah balik itu bisa hamil karena balik. Apa kira-kira? Itu hebatnya Islam. Itu disebut dewasa balik. Hatta yang lugo gitu kan, sampai dia balik. Dibuat nih dengan peraturan baru. Yang disebut dewasa adalah 18 tahun. Ya, kacau jadinya, makanya anak-anak banyak yang nakal. Ya sudahlah, balik juga nggak bakal masukin penjara, walaupun penjara dikhususkan. Akhirnya penjara penuh di mana-mana. Repot lagi. Sampai maaf ya, waktu zaman saya ngajar itu dulu ya 63 mahasiswa ya, baik AI maupun akib se-Indonesia, bayangkan. Begitu zaman sekarang ini pemerintah 10 tahun yang lalu ya, itu 300-an. Bayangkan. Jadi kalau angkatan keempat ini 1.200. Luar biasa. Itu bukan solusi sebetulnya. Makanya solusinya adalah kejahatan itu adalah pengangguran. Hati-hati. Makanya dalam Islam tugas pemerintah itu diantaranya jangan sampai orang yang fisiknya kuat nganggur. Tidak boleh dalam Islam. Ya, kalau fisiknya kuat, laki-laki tidak boleh nganggur. Dan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Itulah hebatnya Islam. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan dibaca-baca. Rahmatan alaminnya diakui, tapi prakteknya tidak diakui. Kan itu lucu. Jadi diambil sepotong-sepotong aja. Ya, jadi Islam itu luar biasa. Islam itu memberikan solusi. Nikah saja dilarang satu jenis kelamin. Itu seluruh ulama hebat dalam kitab fikih. Dulu saya kadang-kadang waktu ngaji di pesantren itu, kenapa harus disebutkan jenis kelaminnya? Laki dan perempuan nikah itu. Ternyata memang luar biasa ya para ulama itu jauh ke depan melihatnya. Ternyata ada orang yang mau nikah satu jenis kelamin. Bahkan orangnya ada yang dipaksa, orang tuanya harus menyetujui. Ya, kan kacau. Hak
asasi alasannya, bukan hak asasi. Ini kudrat sampai disebut kudrat. Kalau nggak ngerti agama jangan ngomong ini kudrat dari sononya, nggak ngerti mah udah nggak ngerti aja gitu. Allah menciptakan itu laki-laki dan perempuan. Makanya kata Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini berapa menit lagi? Berapa? Oh, 20 menit lagi. Silakan. Itu peringatan apa? Udah suruh nih? Belum kan? Iya, 20 menit lagi. Tapi kembali tadi ya, jadi jenis kelamin itu sangat menentukan. Hati-hati, jangan gara-gara jenis kelamin. Makanya kata Quran ini coba lihat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu. Siapa yang disebut jaga dirimu di situ? Laki-laki itu, bapaknya, gitu kan? Wa ahlikum dan keluarganya, maksudnya istri, anak, naroh dari api neraka. Makanya sepakat nikah dengan laki-laki non muslim hukumnya haram. Perempuan muslimah nih nikah dengan laki-laki non muslim hukumnya haram. Sepakat semua ulama. Adapun laki-laki perempuan laki-laki yang muslim, perempuan yang ahli kita itu ada yang mengatakan boleh. Tapi mayoritas ulama mengatakan dilarang. Bahkan Umar sempat marah gitu. Ada seorang laki-laki nikah dengan perempuan ahli kita. Apakah tidak ada orang muslim? Bahkan orang muslim nikah harus perempuan yang sholat. Cuma kita lihat Quran surat itu surat apa namanya Al-Baqarah ayat 221. Nikah itu dengan berbeda agama. Makanya MA itu bagus ya. Keputusan MA kemarin kan begitu. Nikah berbeda agama tidak terlarangan gitu, tidak sah. Itu MA bagus. Kita setuju itu MA. Mahkamah Agung memutuskan bahwa nikah berbeda agama dilarang, tidak sah. Itu berdasarkan Quran itu surat Al-Baqarah ayat 221 dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Jadi coba lihat Quran surat Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina wala amatul mu'minatul khairum min syurakatin walau ajabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdul mu'minun khairum musyrikin walau ajabakum ulaika yakuna ila nar wa yakuna jannah al-ayat. Yang benar. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi MA itu bagus ya, memutuskan bahwa nikah beda agama terlarang. Tapi banyak orang membantah. Orang itu bertentangan dengan hak asasi, kemana-mana ngaco. Padahal kalau pasal 29 ayat 1 dan 2 ayat 2 nya kan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing. Ya Islam melarang kan begitu. Kalau aturan bertentangan dengan Undang Dasar 45 nggak boleh bikin aturan bertentangan dengan 45. Justru ini para pendiri negara itu saya salut dan luar biasa, cerdas orang dulu. Ternyata orang dulu jangan dianggap padahal polisi dijajah oleh Belanda, tapi cara berpikirnya wah luar biasa hebat. Mereka merumuskan begitu itu cepat gitu.
merdeka kayak begini aja nggak becus apa-apa, melaksanakannya susah gitu. Padahal tinggal melaksanakan aja. Aturannya sudah dibuat demikian hebat. Jadi jangan mengamandemen UUD 45 diamandemen melulu gitu, diamandemen. Seharusnya justru dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu justru tidak akan kacau kalau kita menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing, tidak akan kacau. Yang kacau itu justru mencampur adukan. Kita harus ke gereja, orang gereja harus ke masjid. Ngapain? Itu aliran-aliran yang nggak benar tuh dengan alasan toleransi. Wah itu nggak benar. Makanya kalau bicara toleransi itu Rasulullah di Mekah saja bilang bicara lakum dinukum. Surat Al-Kafirun itu di Mekah itu. Lakum dinukum. Jadi Nabi dulu diminta ya, Muhammad, kalau Anda ini ingin jadi penguasa, aku akan jadikan raja di antara raja. Kalau Anda ingin jadi orang kaya, aku akan kumpulkan dari orang kaya, Anda yang paling kaya. Kalau karena wanita, aku akan carikan wanita yang paling cantik 10 disiapkan. Kalau itu tujuannya, kata Nabi bukan itu tujuan aku. Maka turunlah lakum dinukum waliyati. Jadi jangan dipaksa dalam rangka toleransi. Nanti pendeta datang ke masjid, ya. Seorang ustaz datang ke gereja. Bukan begitu, itu nggak benar itu. Itu mencampur adukan antara hak dan batil. Padahal kita doanya Allahumma anal haqqa warjubna ibadah wa anal batila warjubna tidak. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran agar kami bisa melaksanakannya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan agar kami bisa menjauhinya. Ini mah kebatilan didekatin, kebenaran di depan, nggak bakal benar ya. Nggak bisa antara hak dan batil dicampur adukan. Nggak bisa, jangan. Ya, yang batil, yang hak. Jadi keyakinan agama itu harus yakin masing-masing. Makanya Islam melarang menikah dengan berbeda agama. Jadi keputusan MA itu bagus. Bahkan PKSPP yang dipimpin oleh Kiai Haji Didi Tabidudin itu juga menyetujui dengan keputusan MA. Ya memang harus setuju, betul itu. Karena kalau lihat berdasarkan Quran surat Al-Baqarah 221 disebutkan walau ajabatkum ya, perempuan itu bahenol, ada kalau bicara bahenol langsung bahenol tuh ya gelis pisan gitu kan, udah gelis banget gitu kan, seksi lagi gitu, gelis lagi gitu, kayak Siti Juleha punya gitu kan. Kayak Siti Juleha kan terkenal gelis ya, terkenal kan, kalau ganteng kayak Nabi Yusuf, walau ajabakum kayak Nabi Yusuf gitu. sampai maaf ya, itu karena Siti Juleha itu saking keselnya gitu ya, ingin memperlihatkan bahwa Yusuf itu gantengnya luar biasa. Itu dikumpulkan perempuan-perempuan itu, disiapin buah dan disiapin pisau, suruh lewat tuh Nabi Yusuf itu, saking gantengnya, kagum-kagum, itu kena pisau itu mereka tangan. Itu mah bukan manusia, malaikat, kata siapa? Kata si perempuan-perempuan, saking gantengnya gitu maksudnya. Ya. Nah, sekalipun ganteng kayak begitu, sekalipun gelis kayak istrinya, nggak boleh. Lebih bagus budak, bayarkan hamba sahaya yang beriman. Saking tidak bolehnya gitu. Hamba saya itu bukan pembantu. Kalau pembantu bukan hamba. Apalagi lebih bagus pembantu lah kalau sekarang mah gitu kan, karena hamba tidak ada. Lebih bagus bekas pembantu ente tuh yang soleha gitu maksudnya. Nggak hina, enggak dalam Islam. Ente punya istri sudah meninggal, ada pembantu gelis semuanya gitu kan. Nikah boleh nggak? Ya boleh lah. Taat tapi baik. Budak itu lebih rendah status sosialnya gitu maksudnya. Saking tidak bolehnya nikah dengan berbeda agama. Hatta yumina, sehingga dia beriman, sehingga dia masuk Islam. Dan masuk Islam tidak boleh maksa dalam Islam. Hebatnya Islam itu ya tidak boleh maksa orang supaya masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Enggak ada orang, maaf ya. Kalau di sini Pak RW calon anggota dewannya. RW Pak Dita siapa namanya? Pak Aditya, Pak Adita. Oh Pak Adita, yang benar itu Pak Adita ya, calon anggota dewan. Nah, kita pilihlah. Ya,
sepanjang dia tidak maksiat ya, sepanjang tidak maksiat. Tapi kalau dia maksiat jangan dipilih lah, buat apa? Dia ternyata suka main cewek nakal, janganlah, ketahuan rame-rame gitu kan. Tapi jangan fitnah kalau terjadi. Jadi pilih, gitulah, kita pilih yang orang yang dikenal. Mudah-mudahan ke depan menjadi orang yang, dan maaf ya, kalau partai saya baca terus terang aja, PKS itu bagus ya. Kalau calon presiden Anies lah, ya itu saya bukan kampanye ya. Oh, kan sekarang bukan musim kampanye, belum. Kata Gibran juga belum waktunya kampanye. Kata Gibran begitu kan kemarin. Bukan kampanye kan, cuma ngajak aja lah. Makanya Ustadz juga ngajak lah gitu, ngajak pilih Anies, pilih PKS. Kalau Bogor Barat pilih Pak Ditya, yang benar. Oh Dita, pilihlah Pak Dita di antaranya kan gitu. Ya. Jadi kita, insya Allah mudah-mudahan. Cuma harus memberikan contoh yang baik. Jangan justru nakal-nakal. Jadi anggota dewan nakal, kacau gitu kan. Tukang judi, tukang minum-minum, akan harus diberi contoh lah gitu ya. Jadi memang perlu pemimpin, perlu sarana. Nah hebatnya dalam sarana tidak pernah bid'ah. Bid'ah terkait dengan tadi kan jenis, ya, tempat, waktu, cara, sebab, hitungan. Tapi kalau sarana tergantung. Gitu. Kayak gini nih, maaf ya, ini namanya pengeras suara. Karena jumlahnya banyak, gitu. Kalau nggak pakai pengeras suara, suaranya kurang. Ada sarana di pengeras suara, makanya itu hukumnya jadi wajib. Asalnya tidak wajib. Itu sarana. Tapi kalau saya ini, maaf ya, ngajak apa, nyanyi yang kotor gitu ya, pakai pengeras suara, jadi haram. Paham nggak kira-kira? Jadi sarana tergantung tujuan. Kita beli golok banyak kan, beli golok nih, golok sarana kan. Saya ingin membantai tetangga. Memang tetangga ini menyakitkan, kurang ajar. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu itu benar cinta sama Bapak, bantai itu tetangga. Kita beli golok, asap dengan tajam. Kira-kira ngasahnya haram kan? Haram. Tapi besok mau kurban, beli golok juga gitu kan? Besok kurban, yang tajam ya rasanya kepada anak saya. Hukumnya jadi wajib. Jadi kalau sarana tergantung tujuan. Makanya TV jangan dibilang haram TV-nya. Tergantung isi. Kalau untuk pengajian, ini kan TV perlu. Teknologi itu tidak boleh dilawan. Itu sarana. Islam tidak pernah melarang teknologi, ya. Tidak melarang sarana. Justru sarana itu tergantung tujuan. Dulu ya, kalau Bapak baca itu, kalau naik haji itu pakai onta, pakai kuda, kan begitu, saking jauhnya sampai kurus-kurus itu disebut dalam hadis itu. Kalau sekarang naik pesawat, mungkin pesawat juga suatu saat. Kalau sekarang kan 18 jam, berapa jam? 9 jam. 9 jam. Nanti suatu saat 4 jam bisa nggak? Tidak mustahil yang begitu. Sarana itu namanya. Dulu ya, jenis kelamin laki perempuan di dalam perut seorang ibu di rahimnya itu tidak ketahuan laki perempuan. Sekarang ketahuan. Itu teknologi canggih. Itu kita tidak anti, Islam tidak anti. Justru dengan terbukanya teknologi canggih itu semakin dekat kepada Allah. Makanya kan bintang-bintang ternyata miliaran, gitu Bang. Kekuasaan Allah luar biasa. Aras itu di mana? Allahu Akbar. Orang belum sampai bisa ke sana. Jangan baru sampai ke bulan. Bulan itu kan planet yang paling dekat dengan bumi. Nggak bakal sampai ke matahari, nggak bakalan gitu. Panasnya juga luar biasa. Bisa meleleh itu. Habis. Ya, saking itu baru ciptaan. Semua tunduk kepada Allah. Tasbih kepada Allah semua. Nggak ada yang tidak tasbih kepada Allah. Tunduk gitu. Makanya Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk, termasuk matahari, termasuk aras, semuanya bergantung pada Allah. Di sebelum aras itu kan ada air dulu, ada air yang luar biasa. Dan itu bagi Allah maha kuasa. Makanya kan pada saat Mi'raj itu Rasulullah itu malaikat Jibril tidak naik ke Sidratul Muntaha, cuma hanya
Yang diizinkan cuma suluk dengan kekuasaan. Bagi Allah tidak ada yang, makanya kan tidak arola sayyat ayyakula lahu kun. Oh, bagi Allah enggak. Cuma kembali tadi ya, kita punya kewajiban ya, kalau kita ingin berubah enggak? Ingin lah, orang baik itu selalu ingin berubah dari tidak baik menjadi baik. Kalau sudah baik ingin lebih baik. Jangan merasa puas dengan kebaikan, sombong itu namanya. Orang yang bagus itu selalu berubah, makanya perlu perubahan, tapi perlu persatuan kan gitu. Ya, berubah tapi bersatu, jangan berubah berpecah belah jangan. Nah, kita bukan untuk memecah belah. Jangan dibuat. Jadi maaf ya, kita harus saling menghargai. Ya, apalagi sifatnya ijtihadi. Tapi jangan sampai kita ijtihad seperti tadi ijtihad Al-Quran, menafsirkan. Orang-orang yang ahli toleran itu, yang ahli toleran ngakunya, yang ngaku ahli toleran, itu kan tafsir. Yang bisa menafsirkan kan para ulama, bukan asal orang menafsirkan gitu. Sampai ditantang oleh Rasulullah. Itu 15 abad yang lalu. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Quran berdasarkan rohyunya, pikirannya, tekan kotak aja untuk masuk neraka. Hati-hati, jangan kita tafsir juga. Makanya ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir banyak lah tafsir ya. Itu ulama yang nafsir buat tafsir. Kalau kita bukan ulama, jangan bikin asal tafsir dalam rangka toleransi. Itu hargailah. Ternyata orang-orang Yahudi itu luar biasa ya. Bikin kacau ya, makanya Islam itu hati-hati ya. Dionis ini memang luar biasa. Banyak orang-orang kulit hitam yang kulit coklat ini pahamnya paham Dionis yang bela-bela Yahudi. Padahal yang penjajahan itu dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tidak dibenarkan. Makanya hebatnya Indonesia ini itu menolak ya terkait dengan penjajahan. Dan Israel menjajah Palestina. Beda ya. Israel itu menjajah Palestina. Makanya Palestina kita harus dukung supaya merdeka. Saya kira begitu itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.